Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala, NIM 17024050045 dari kelas Agribisnis 7B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi yang berkaitan dengan berpikir sistem. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah saya yaitu mata kuliah berpikir sistem. Adapun materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini ada beberapa, yaitu yang pertama dinamika sistem atau sistem dinamik. Adalah suatu metode pemodalan yang penggunaan metodenya ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tendensi-tendensi dinamik sistem-sistem yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Dinamika sistem bertujuan membantu seseorang memahami struktur sistem yang kompleks sehingga dapat memperkirakan kapan harus melakukan intervensi dan dapat memastikan perilaku struktur sistem agar cocok dengan tujuan akhir. Nah, ada beberapa langkah metodologi untuk penerapan dinamika sistem menurut Forrester 1961-1971. Yang pertama, menjelaskan permasalahan yang dikhawatirkan para pengambil keputusan dan mengidentifikasi variabel-variabel yang berdampak pada suatu masalah. Adapun yang berikutnya yaitu mengkonstruksikan hubungan-hubungan antar variabel dalam sebuah model putaran umpan balik. Yang berikutnya mengubah hubungan-hubungan antar variabel menjadi modal matematika yang atas dasar tingkat dan derajat. Yang berikutnya model divalidasi dengan cara memperbandingkan antara perilakunya dengan aktivitas dunia nyata. Yang berikutnya penyusun rekomendasi yang dibuat berdasarkan bagaimana pembuatan keputusan mampu mengubah situasi yang memungkinkan terjadinya perbaikan. Metode dinamika yang materi berikutnya itu metode dinamika sistem. Empat metode yang sering digunakan untuk mendukung berbagai tahapan metodologi dinamika sistem adalah: yang pertama, huruf rangkap bertanda atau diagram putaran sebab akibat. Yang kedua, pola dasar sistem. Yang ketiga, paket peranti lunak simulasi komputer. Dan yang keempat, ada dunia mikro pengidentifikasian putaran umpan balik yang signifikan. Dan struktur hubungan sebab akibat adalah pusat dinamika sistem untuk memahami perilaku sistem. Ada dua macam hubungan kausal, yaitu yang pertama ada hubungan sebab akibat positif dan yang kedua ada hubungan sebab akibat negatif. Dan juga ada dua macam umpan balik, yaitu yang pertama ada umpan balik positif atau growth dan umpan balik negatif atau goal seeking. Nah, adapun materi berikutnya yang akan saya bahas yaitu adalah media pembelajaran berpikir sistem. Kaitannya antara media pembelajaran dan berpikir sistem adalah bagaimana seseorang dapat menganalisa permasalahan dan menggunakan alat komunikasi guna mengidentifikasikan proses interaksi antar pengajar dan peserta didik dengan bahan metode, strategi, dan sumber pembelajaran. Untuk selanjutnya mempertimbangkan dari komponen satu dengan yang lainnya yang menunjukkan suatu hasil secara keseluruhan. Adapun tujuan dari media pembelajaran berpikir sistem adalah yaitu setiap sistem memiliki tujuan, yaitu untuk menunjukkan hasil dari pertimbangan kegiatan instruksional memiliki tujuan, yaitu seseorang mengalami perubahan perilaku tertentu sesuai dengan tingkatan taksonomi yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Adapun materi berikutnya yaitu permainan board game
atau sering digunakan untuk memberikan pengalaman praktek tentang tantangan dalam mengelola rantai supply. Permainan beer distribution game atau the beer game adalah permainan peran yang biasanya mensimulasikan kekacauan atau kekacauan, kompleksitas, dan struktur masalah pada rantai supply. Tentu, permainan ini tidak menggunakan bir yang sesungguhnya dan tidak mempromosikan untuk mengonsumsi minuman keras. Nah, adapun materi berikutnya yaitu bahasa berpikir sistem. Bahasa sebagai sebuah sistem merupakan suatu susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi, yang terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan sebagai sebuah sistem. Bahasa sekaligus bersifat sistem dan sistematis. Jadi, bahasa berpikir sistem adalah penggunaan bahasa yang menyesuaikan dengan unsur-unsur yang ada pada berpikir sistem. Nah, itulah tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir ucap, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.